A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina stajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu. Ini harus. Alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Alladzina uta wong akeh. Mubtadaun ya iku dadi mubtada. Karo alladzina niku terkibe dadi mubtada. Al istajabu silai alladzina istajabu kang padha amrih nyembadani sapa alladzina nyembadani karepe memenuhi lillahi maring Gusti Allah war rasuli lan utusane Allah doaihi tegese pengajake rasul bil khuruji kelawan metu lil kitali maring perangan lamma aroda ari kalane ngarepaken sapa Abu Sufyan wa ashabu lan pira-pira pengikuti Abu Sufyan al auda ing bali wa tawaadu lan padha janji-janji sapa Abu Sufyan wa ashab man nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sauqa badrin ing dalem pasar tanah Badar al ama ing dalem taun al muqbila kang bakal tumeka kang madhep min yaumi Uhudin saking dinane perang Uhud. Oleh nyembadani mimba dima asobahumul qarhu. Saking sause oleh mekenani ing alladzina apa qarhu luka-luka bi Uhudin ing dalem perang Uhud. Wa khabarul mubtada te khabarul mubtada alladzina stajabu wau iku lilladzina ahsanu minhum ya dawuh lilladzina ahsanu lilladzina iku tetep keduwe wong akeh ahsanu kang gawe bagus sapa alladzina minhum saking alladzina stajabu oleh gawe bagus pitaati klan manut ing Gusti Allah wattaqau lan padha ngedoi atau ngreksa atau ngedoi sapa alladzina mukhalafatu ing nulayani Gusti Allah lilladzina ahsanu ajrun ta ganjaran azimun kang agung. Ayat ini isinya menunjukkan pujian Allah kepada orang-orang yang memenuhi panggilan Nabi atau panggilan Allah untuk perang kembali. Ya alladzina stajabu lillahi war rasul, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya untuk kembali berangkat perang mimba dima asobahumul qarhu, setelah sebelumnya mereka mengalami luka-luka di perang Uhud lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Mereka itu orang-orang yang berbuat baik, yaitu mau memenuhi panggilan dan menjauhi dari tidak memenuhi perintah Allah, maka akan mendapat pahala yang besar. Mesti ngeten. Kalau ini kan dipun terangaken bahwa dalam perang Uhud menika umat Islam mengalami kekalahan. Nah, ketika itu umat Islam tercerai-berai, bagian lari tunggang langgang karena mendapat kabar bahwa Nabi telah meninggal dunia. Sebenarnya Nabi tidak. Ada 12 orang yang mati-matian membela Nabi karena Nabi sempat terkena pukulan oleh orang Quraisy sehingga Nabi terjatuh dalam sebuah kubangan di mana orang Quraisy yang memukul itu mengira Nabi sudah meninggal sehingga mengabarkan bahwa Muhammad telah meninggal dan kabar ini tersebar
juga kepada pasukan Islam, sehingga menjadikan mental pasukan Islam sebagian jerih. Sebenarnya Nabi tidak meninggal, hanya terjatuh di sebuah lubang. Setelah itu diselamatkan oleh umat Islam. Kemudian ada 12 orang yang melindungi Nabi. Ya, setiap serangan apapun berhasil dilalui 12 orang ini, sampai kemudian orang Quraisy merasa kewalahan. Ini 12 orang ini kok sebenarnya tidak takut mati sama sekali, sehingga sampai padahal sudah banyak yang luka-luka, tapi tetap saja terlihat garang dan tidak ada rasa takut pun, sehingga orang-orang Quraisy menjadi jerih. Kemudian orang Islam ini, 12 orang ini berhasil mengamankan Nabi, kemudian dibawa ke sebuah bukit yang dirasa cukup aman. Nah, karena kegigihan ini sehingga orang-orang Quraisy dipimpin Abi Sufyan sebagai kafir, masih kafir Abi Sufyan, tidak melanjutkan serangan. Akhirnya mereka berhenti menyerang umat Islam, tapi posisi umat Islam sudah kalah. Ketika Nabi sudah berada di tempat aman, Nabi juga sangat luka-luka, bahkan rompal kedua giginya. Kemudian ada besi yang menancap di pipi Nabi karena Nabi memakai pakaian perang, dan pakaiannya perang itu dipukul dengan tombak dan pisau, sehingga sebagian besi-besinya itu pecah menancap di muka Nabi. Setelah Nabi berada di tempat aman dan melihat orang Quraisy tidak melanjutkan serangan, Sayyidina Ali disuruh untuk melihat lebih dekat, mengamati lebih dekat. Perhatikan nanti, kalau orang-orang Quraisy itu nanti ketika pulang menaiki ontanya dan menuntun kuda-kudanya, berarti mereka akan kembali ke Mekah, tidak melanjutkan peperangan. Tapi kalau kamu lihat sebaliknya, mereka menunggangi kuda-kudanya dan menuntun onta-ontanya, berarti mereka mau menuju Madinah, mungkin untuk menghabisi orang Madinah. Setelah Sayyidina Ali turun dengan sembunyi-sembunyi, kemudian melihat ternyata orang kafir, orang Quraisy menaiki onta-ontanya dan menuntun kudanya. Itu berarti bahwa mereka sudah tidak akan meneruskan peperangan lagi, karena yang dinaiki onta bukan kudanya lagi. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Setelah pasukan Quraisy dirasa cukup jauh, Nabi dan para sahabat kemudian turun untuk melihat korban-korban dari umat Islam. Masuk dikumpulkan semuanya, kemudian semuanya dikubur di sekitar Bukit Uhud. Nah, sekarang di sana masih ada ya, dipagari, tapi tidak jelas ini kuburannya siapa karena hanya dipagar tembok besi gitu di sana. Karena orang Arab kan tidak seperti orang Indonesia. Semuanya dikumpulkan kemudian dikuburkan langsung. Pada waktu tidak dimandikan ya, langsung disolati dan dikuburkan, karena waktu itu belum ada syariat untuk memandikan korban. Juga tidak ditayamumi, karena kan belum turun ayat tayamum, karena tidak ada air dan belum ada tayamum, syariat tayamum, sehingga langsung disolati kemudian dikuburkan di situ. Tidak ada satupun yang dibawa ke Mekah. Kemudian itu kan perang Uhud itu terjadi hari Sabtu, kemudian pulang ke Madinah sambil membersihkan, istirahat dan membersihkan luka-luka mereka sampai malam minggunya, malam akadnya mereka sampai di kota Madinah. Kemudian masing-masing pasukan membersihkan luka-lukanya, termasuk Nabi yang ketika dibuka baju perang yang menutup kepala, ternyata Nabi penuh luka. Bahkan ada besi-besinya banyak yang menancap, dan darah Nabi terus keluar tidak bisa berhenti, sehingga sahabat Abi Sa'id Al-Khudri kemudian disedot dengan mulutnya ya,
apa itu luka-lukanya agar besi-besi yang menancap serpian itu bisa keluar, ditancap, disedot biar apa, kemudian dibobok itu biar mancap. Enggak meruat sampai ada darahnya itu yang masuk ke mulutnya Abi Sa'id Al-Khudri, tertelan. Dan Nabi malah mengatakan, barang siapa darahnya menyatu dengan darahku maka tidak akan terkena api neraka. Sehingga dibuat hukum oleh ulama bahwa darahnya Nabi itu suci, bahkan bisa menjadi penangkal api neraka. Setelah bermalam, besok paginya baru saja mereka istirahat, kemudian membersihkan luka-lukanya. Ada seorang sahabat yang namanya Abdullah ibnu Amrin al-Muzani itu mendatangi Nabi. Sahabat ini tidak pulang ke Madinah karena ketika semuanya lari tercerai-berai, ada yang kembali ke Madinah, ada yang tidak. Nah, beliau ini tidak kembali tapi ke sebuah daerah yang di situ dia punya saudara di situ. Kemudian dia bermalam di situ. Jadi malam akadnya, karena perang Uhud Sabtu, malam akadnya dia bermalam di tempat saudaranya di pedalaman. Nah, dari situ ternyata dia mendengar pasukan Quraisy yang mau kembali ke Mekah berhenti di sekitar situ. Kemudian karena tahu kaum Quraisy, sehingga dia secara sembunyi mendengarkan apa yang dipercakapkan oleh orang Quraisy. Ternyata di situ terjadi perdebatan sengit orang-orang Quraisy. Sebagian mengajak atau mencela Abu Sufyan sebagai panglima perang, kenapa harus kembali ke Mekah? Wong posisinya sudah menang, kenapa tidak diserang langsung umat Islam pada waktu itu? Kenapa ragu-ragu untuk menyerang kembali padahal posisinya sudah menang? Kalau tidak diserang sekarang, nanti orang Islam bisa kembali ke Madinah dan menyusun kekuatan baru. Sehingga Abu Sufyan dengan alasan bahwa dia kembali ya karena melihat kegigihan umat Islam. Sehingga kalau memaksakan diri bisa-bisa nanti orang-orang yang di Madinah yang tidak ikut perang bisa menyusul dan membantu mereka. Tetapi banyak sekali yang meminta Abu Sufyan untuk menyerang kembali ke Madinah. Karena kalah suara, akhirnya Abu Sufyan setuju dengan mereka untuk kembali lagi ke medan perang mengejar umat Islam. Nah, Abdullah bin Amrin al-Muzani yang dengar itu, maka secara sembunyi dia langsung pergi menuju Madinah memberikan kabar Nabi. Sampai di Madinah pagi hari subuh dan memberitahu Nabi bahwa baru saja gegeran orang kafir di sana, kemudian mereka memberikan keputusan untuk mau kembali lagi menyerang Madinah. Nah, setelah subuh, sahabat Bilal kan biasanya sebagai muadzinnya diberitahu Nabi supaya mengumumkan untuk diajak berangkat perang lagi, karena orang Quraisy yang asalnya mau perang kembali lagi ke Madinah. Bukan Madinah Mekah itu kan jaraknya ratusan kilometer kan, 400 kilometer. Enggak mau kembali lagi karena kalau pulang ke Mekah kan terlalu jauh, sehingga mendingan umat Islam dihabiskan sekalian saja, sehingga kalau nanti pulang ke Mekah membawa kemenangan yang sempurna. Nah, Nabi langsung mengumpulkan orang-orang itu, dikumandangkan bahwa orang Mekah mau menyerang kembali, balik mau menyerang kembali, sehingga Nabi bahkan mengatakan la yakhrujanna ma'ana yaumana illa man hadara bil amsi. Tidak boleh ikut perang yang sekarang ini kecuali yang kemarin ikut perang. Sehingga yang kemarin ikut perang semuanya langsung kumpul. Mereka yang baru saja membersihkan luka-lukanya langsung kembali. Nah, ini yang dimaksudkan ayat alladzina stajabu lillahi war rasul. Yang dipuji dalam ayat ini. Serentak mereka langsung kompak berkumpul. Meskipun
kelelanya belum hilang, luka-lukanya masih ada, mereka langsung memanggul senjata kembali, memenuhi panggilan Nabi. Akhirnya terkumpul, kemudian Nabi bersama sahabat-sahabatnya ini sampai di daerah namanya Hamroil Asad. Makanya perang ini dinamakan perang Hamroil Asad. Berarti akadnya pagi langsung berangkat sampai di tempat Hamroil Asad. Di tempat ini malamnya bermalam di situ. Nabi membuat kemah di tempat yang agak tinggi, agak bukit itu dengan para sahabat, kemudian menyalakan api-api yang banyak sehingga biar terlihat dari jauh itu sebuah pasukan yang sangat besar sekali. Nah, ketika orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan kembali lagi, di tengah jalan dia ketemu dengan seorang namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad. Dia belum Islam, tapi punya hubungan baik dengan orang Madinah. Dia juga tidak ada permusuhan dengan orang Mekah, tapi juga punya hubungan baik dengan orang Madinah. Ketika orang Madinah ini kalah perang, Ma'bad ini segera ke Madinah untuk mengucapkan bela sungkawa atas kekalahannya, atas musibah yang dialami, walaupun dia bukan Islam. Setelah itu kemudian sampai di Madinah, dia kembali ke tempatnya. Lah di tengah jalan itu ketemu dengan orang-orang Quraisy yang mau menyerang kembali Madinah. Terus ditanya, kamu dari mana? Dari Madinah. Apa yang kamu lihat? Dia mengatakan bahwa Muhammad dan anak buahnya orang-orang Islam sudah kembali siap untuk berperang, bahkan dengan semangat yang luar biasa sekali. Yang belum pernah dia melihat pasukan yang semangatnya seperti ini. Padahal mereka masih luka-luka. Nah, ketika benar sahabat bukan sahabat ya, Abi Sufyan mendengar itu menjadi jerih. Pasukan Quraisy menjadi jerih. Apalagi setelah mereka melihat ada perkemahan dengan api unggun yang banyak sekali, sehingga merasa bahwa itu pasukan yang luar biasa sekali. Semangatnya menyala-nyala seperti nyala api unggun itu. Akhirnya semua pasukannya menjadi jerih, sehingga Abu Sufyan mengatakan, ini gara-gara kamu semua. Kan sudah saya peringatkan bahwa akibat kekalahan di Uhud mesti umat Islam sangat marah sekali, sehingga semangat mereka mesti sangat luar biasa sekali. Sehingga kalau kita berangkat lagi sama dengan bunuh diri menghadapi mereka. Akhirnya mereka tidak jadi kembali ke Madinah. Ini dikatakan waswatu Hamroil Asad, karena terjadi di tanah Hamroil Asad. Bahkan Muawiyah kemudian mengutus seorang suku di pedalaman di situ yang ketemu dari Bani Abi Amr untuk menyampaikan suratnya kepada Nabi bahwa nanti ditunggu di tahun depan di pasar Badar. Nah, ini yang dikatakan tadi wa tawa'adu ma'an nabi sauqa badrin al-am al-muqbil. Bahwa ini untuk sementara ini kita gencatan senjata sampai tahun depan. Nanti ketemu di pasar Badar. Di situ akan kita lanjutkan peperangan ini. Di Badar itu tiap tahun tertentu ada yang namanya pasar malam. Kalau pasar malam ini ada pekan pasar malam, dari semua kabilah biasanya memperdagangkan di tempat itu. Nah, itu menjadi tempat perjanjian peperangan untuk selanjutnya. Sehingga akhirnya Nabi di situ tidak memenuhi tidak melihat satupun pasukan Quraisy yang datang menemui umat Islam yang sudah menunggu di Hamroil Asad itu. Nah, kemudian Nabi bermalam di situ dengan para sahabat. Itu kan hari Ahad, tiba di situ malamnya, berarti kan malam Senin, Selasa, Rebu, kemudian Kamis pulang sampai di Madinah hari Jumat. Nah,
sampai di mana hari Jumat. Nah, orang-orang yang berangkat ini begitu diserukan perang lagi berangkat padahal mereka masih luka-luka. Nah, itu kemudian dipuji oleh Allah dalam ayatnya lilladzina stajabu lillahi war rasul, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul, panggilan perang, mimba dima asobahumul korhu, setelah mereka sebelumnya mengalami luka-luka di perang Uhud, mereka itulah yang akan mendapat pahala yang sangat besar sekali dari Allah. Ya, kembali ke Madinah hari Jumat, pas Jumat kemudian langsung Jumatan. Nah, dulu ya, setiap Jumat sebelum Nabi khutbah itu tokoh munafik namanya Ubay bin Salul, sebelum Nabi khutbah selalu dia itu kalau Nabi khutbah duduknya mesti di muka sendiri. Sebelum Nabi mulai khutbah biasanya dia berdiri di sampingnya Nabi mengatakan, wahai umat Islam, dengarkan dan patuhi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini. Itu selalu seperti itu. Jadi zaman dulu itu sulit membedakan orang yang munafik dan tidak. Justru orang munafik orang yang kelihatannya sangat agamis, sangat islami sekali seperti ini. Ubay bin Salul itu tokoh Khazraj yang sangat luar biasa. Tapi dia jadi orang munafik ketika dia tokoh Khazraj, ternyata kemudian Aus dan Khazraj memilih Nabi sebagai pimpinan, sehingga niatnya untuk menjadi pemimpin Khazraj menjadi tidak tercapai. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Nah, dia kelihatan seperti orang paling Islam. Ya, orang kalau kelihatan paling Islami belum tentu dia Islam betul. Gitu. Dulu orang munafik yang paling Islam itu mesti itu tiap mau Jumatan mesti mengatakan, "Saiki ya ma'asyiral muslimin." Ya, yang seperti itu. Dengarkan nanti yang dikatakan Nabi, dengarkan betul-betul, simak betul-betul. Padahal itu gembongnya munafik. Ketika perang Uhud dia kan ikut berangkat, tetapi belum sampai beberapa mil ya, belum sampai ke tempat Uhud, dia akan kemudian pulang kembali, tidak jadi, sehingga diikuti oleh 300 orang yang asalnya pasukannya 1000 menjadi tinggal 700, yang membuat mental sebagian umat Islam menjadi down dengan kembali. Nah, ketika itu Jumat itu dia juga seperti biasanya Nabi mau khutbah dia langsung berdiri. Lalu umat Islam sudah tidak kuat menahan kemarahannya karena dia waktu perang Uhud kan terbukti bahwa dia betul-betul munafik ternyata. Kalau langsung ditarik keluar, sudah tidak perlu ngoceh-ngoceh lagi sekarang. Sudah kelihatan kamu itu siapa. Bahkan Sayyidina Umar sudah tidak kuat mau membunuh atau apa, tapi oleh Nabi dilarang. Karena ya secara zahir kan tetap Islam. Makanya perang Uhud itu diberi kalah. Kemarin diantara hikmahnya kata Allah kan untuk menunjukkan mana yang betul-betul Islamnya kuat dan mana yang munafik. Sebelumnya hanya Nabi sendiri yang tahu siapa-siapa yang munafik. Nah, sejak itu orang Islam yang lainnya jadi tahu ternyata ini juga munafik, ini juga munafik. Tapi dia anaknya namanya Abdullah bin Ubay, seorang sahabat yang luar biasa. Nah, itu Jumatan pertama. Jumat pertama itu diwarnai dengan peristiwa yang seperti itu. Terjadi penyeretan Ubay bin Salul dari luar arena Jumatan ini. Sehingga dia semakin dendam kepada umat Islam. Ajrun azim huwa utai ajrun azim iku al jannatu swarga. Nah, ini dinamakan perang Hamroil Asad. Suatu Hamroil Asad, tetapi tidak sampai terjadi peperangan betul. Ya sudah mau bertemu dua pasukan tapi tidak jadi peperangan. Alladzina qala laumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina rupanung akeh badalun yaiku dadi badal minal ladzina sing lafat alladzina qablau kang tetep ing dalem sadurunge lafat alladzina yang ini. Au na'tun to dadi naat. Qala kang ngucap
lahum maring alladzina sapa annasu menungso. Karepe menungso itu Nu'aim ibnu Mas'udin. Nu'aim ibnu Mas'ud al-Asja'i. Manusia tapi yang dimaksud satu orang. Namanya kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz mursal min itlaqil kulli wa iradatil juz. Pakai bahasa nas itu kan berarti semua manusia, tapi maksudnya satu orang, yaitu Nu'aim ibnu Mas'ud. Kenapa dikatakan nas? Karena kata-katanya Nu'aim ibnu Mas'ud ini sempat mau mempengaruhi orang-orang Islam, sehingga seakan satu orang punya kekuatan seperti orang banyak karena kehebatan kata-katanya. Innan nasa temesi menungso ai Aba Sufyan siapa Sufyan wa ashab bahulan pira-pira anak buah Abu Sufyan iku jama'u. Teman-teman padha ngumpulaken sapa Abu Sufyan lakum krana are sira kabeh al jumu'ah ing pira-pira kumpulan. Liyas tak solukum krana are yen to ngentekaken sapa Abu Sufyan nas itu kum ing sira kabeh. Paksau mongko wedya sira kabeh ing nas. Wala tak tulan aja nekani sapa sira kabeh ing nas. Fazadau mongko nambahi apa fazada mongko nambahi ing alladzina apa zalikal qaulun kuno ucapan apane imanan imane. Ai tasdikon tegese beneraken billahi lan Gusti Allah wa yakinan lan yakine. Wa qalan padha ngucap sapa alladzina hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna utawi kang nyuping kita iku Allah Gusti Allah kafina tegese zat kang nyuping kita amraum ing perkarane nas. Wa nikmalan ku sak bagus-baguse sapa wakil zat kang den pasrai al mufawwadu tegese kang den pasrai apa ilahi al mufawwadu kang pasrahaken ilahi maring al apa al amru perkara wa ta Gusti Allah. Wa kharaju lan padha metu sapa alladzina man nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fau mongko padha teka sapa alladzina sapa badrin ing pasar Badar wal qalan nibaken sapa Allah Gusti Allah arruba ing wedi fi qalbi Abi Sufyan ing dalem atine Abi Sufyan wa ashabahu lan pira-pira sahabate Abi Sufyan. Palam yaktu mongko ora nekani sapa Abu Sufyan wa kana lan ana iku mau sartane alladzina tijaratun ta pira-pira dagangan. Babau mongko padha adoh sapa ladina wa rubihu lan padha badhe sapa ladina. Ini sing diarani perang Badar yang ketiga. Jadi perang Badar itu terjadi 3 kali. Enten perang Badar Ula, perang Badar Saniyah sing diarani perang Badar Kubro, terus ketiga niki. Ini perang Badar ketiga. Pertama niku sebelum perang Badar Kubro pernah ternak-ternak umat Islam khususnya miliknya Nabi yang dikembalakan di luar kota Madinah dijarah oleh orang-orang kafir. Akhirnya Nabi segera mengerahkan pasukan dipimpin oleh sahabat Abi bin Abi Thalib mendatangi. Ketika tahu umat Islam datang ke situ, maka yang merampas-rampas ini kemudian lari dan meninggalkan ternak-ternaknya. Itu terjadi di tanah Badar juga, sehingga ini dikatakan perang Badar yang pertama, tapi belum sampai terjadi pertempuran. Kemudian yang kedua perang Badar Kubro, yaitu antara orang Islam dengan orang kafir, 313 orang Islam dengan 1000 orang kafir yang kemudian dimenangkan oleh orang Islam yang terkenal menjadi perang Badar itu. Nah yang ketiga ini seperti sing kalau wau bahwa ketika dalam perang Hamroil Asad tidak jadi peperangan karena orang Quraisy jerih, akhirnya mereka terjadi perjanjian akan ada gencatan senjata selama 1 tahun antara Mekah dan Madinah, tidak akan saling menyerang. Kemudian nanti akan bertemu kembali di pasar Badar ketika pas pekan pasar malam, pekan raya di tanah Badar. Nah, ini yang diceritakan di sini.
alladzina qala lahumun nas. Kemudian setelah 1 tahun menjelang perang ini, orang Quraisy dipimpin Abi Sufyan lagi membawa pasukan sebanyak sekitar 2000 pasukan. Karena kan sudah berjanji akan terjadi perang lagi. Kemudian Nabi juga mengerahkan pasukan mungkin sekitar 1500-an menuju tanah Wakanat pisana Arabiyah min Sya'ban. Ini terjadi di tahun keempat di bulan Sya'ban. Wa yaumu musim adzim, yaitu hari pekan raya li qabail Arab bagi kabilah-kabilah yang di Arab. Fa kharaja Buswan hatta nazala Marad-Dhahran. Kemudian berada di tanah Marad-Dhahran. Kalau yang sebelumnya kemarin setelah perang Uhud kan di Khamrul Asad. Khamrul Asad itu sekitar 8 mil dari Madinah. Nah, sekarang di Marad-Dhahran. Pasukannya Abu Sufyan ini berhenti istirahat di tanah Marad-Dhahran. Ini tanah sebelum ke tanah Badar. Ada daerah namanya Marad-Dhahran. Pada waktu itu karena sudah terikat perjanjian mau perang, mau tidak mau orang Mekah harus berangkat sehingga mengerahkan 2000 pasukan. Nah, ketepatan pas tahun itu Mekah dilanda paceklik sehingga mereka tidak siap perang. Tapi karena sudah terikat perjanjian yang namanya harga diri dan semua orang Arab kabilah-kabilah sudah tahu kalau akan terjadi peperangan lagi, mau tidak mau mereka berangkat. Dengan susah payah mereka berangkat dengan 2000 pasukan. Karena pas musim paceklik, sehingga menurut riwayat makanan ternak mereka hanya daun-daun kering karena tidak ada hari pas musim paceklik. Sehingga dengan susah payah sampai ke Marad-Dhahran, daerah sebelum perang Badar. Madinah sebenarnya juga paceklik, tapi semangat orang Islam yang membedakan dengan semangat orang-orang Mekah, karena orang Islam berangkat didasari dengan li'ilai kalimatillah, sehingga dengan kesusahan apa tetap saja mereka penuh dengan semangat. Tapi orang Mekah kan hanya untuk menuruti gengsi saja. Nah, ketika di Marad-Dhahran, fa'al qallahu ru'ba fi qalbihi, mereka kemudian menjadi jerih. Setelah melihat kondisi pasukannya begitu lelah dan paceklik, semangatnya tidak seperti semangat tahun sebelumnya, mereka menjadi jerih untuk meneruskan perang. Sehingga Abu Sufyan menjadi kebingungan. Ini kalau terus maju nanti mesti akan kalah karena melihat semangat pasukannya tidak seperti dulu. Kalau tidak terus maju, harga diri orang Mekah menjadi jatuh. Karena mereka sudah berjanji akan perang, ternyata tidak berangkat. Itu bagi orang Arab seperti itu dianggap sebuah sebuah kekalahan moral yang luar biasa. Kalau sudah berjanji perang kemudian tidak jadi, itu tidak berani berangkat, itu dianggap seperti moralnya dianggap sudah tidak layak untuk dihormati. Aib besar bagi mereka. Sehingga Abu Sufyan bingung. Kemudian di tengah kebingungannya itu lewat seorang namanya Nu'aim ibni Mas'ud. Ini orang Madinah tapi masih kafir. Tapi nanti akhirnya jadi sahabat. Nanti akhirnya masuk Islam ketika perang Khandaq. Setelah perang Khandaq kemudian masuk Islam. Namanya Nu'aim ibni Mas'ud. Nu'aim ini orang Madinah yang berangkat haji ke Mekah. Jadi hajinya orang kafir, yaitu ya ke berhala-berhala itu. Nah, ketika dari Mekah mau kembali ke Madinah, ini bertemu dengan Abu Sufyan yang ada di Marad-Dhahran itu. Nah, karena tahu itu Nu'aim bin Mas'ud dan dia orang yang pandai dan punya pengaruh di Madinah, akhirnya ditemui oleh Abu Sufyan. Dia menceritakan bahwa orang Mekah ini, saya sudah berjanji dengan Muhammad untuk perang tahun ini. Tapi sepertinya pasukan saya tidak siap.
kalau saya tetap maju ini sama dengan bunuh diri. Tapi kalau saya kembali ini harga di orang Mekah akan jatuh. Kamu saya kasih 10 onta, ya 10 onta. Saiki onta saiki kan 30 juta. Minimal kan 30 juta. 10 berarti kan ya 300 juta. Nanti buat kondisi, sebarkan berita sesuai dengan karanganmu sehingga nanti orang-orang Madinah jerih untuk berangkat perang. Sehingga mereka tidak berani berangkat perang. Sehingga harga diri orang Mekah kan tetap terjaga. Oh sing gak wani wong Madinah. Padahal jane sing gak wani wong Mekah. Nah, akhirnya Nu'aim bin Mas'ud ini menyetujui karena hadiahnya kan 30 onta. Dibawa 30 onta. Terus dia datang ke Madinah. Kemudian mengatakan, kamu tidak perlu berangkat perang. Saya tadi ketemu pasukannya Abi Sufyan luar biasa banyaknya. Pasukannya lengkap, senjatanya lengkap, dengan semangat yang luar biasa. Kalau kamu berangkat perang, maka kamu sama dengan bunuh diri. Nah, sebenarnya kata-katanya Nu'aim bin Mas'ud ini sempat di awal membuat geger orang-orang Muslim, sempat membuat jerih orang-orang Islam. Nah, ini yang dikatakan di sini, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang yang Nu'aim bin Mas'ud berkata kepada mereka, itu katakan nas itu karepe Nu'aim bin Mas'ud. Nah, tadi katakan bahwa yang berkata satu orang, yang memprovokasi satu orang yaitu Nu'aim, tapi di Al-Qur'an dikatakan Anas, seperti orang banyak. Karena itu tadi, walaupun Nu'aim satu orang tapi kata-katanya bisa mempengaruhi banyak orang sehingga dikatakan Anas. Nah, itlaqul kul iradatul juz. Provokasi itu. Lakum fakhshawhum maka kamu jangan berangkat perang. Apa kamu enggak takut? Kemarin saja yang pasukannya tidak sebanyak itu di Uhud kamu sudah kalah. Sekarang mereka lebih banyak lagi dan lebih lengkap lagi senjatanya. Nah, karena kata-katanya begitu luar biasa dan mungkin bisa mempengaruhi umat Islam, sehingga Nabi sampai mengatakan kalau kamu tidak berangkat perang, saya akan tetap berangkat meskipun saya sendiri, kata Nabi. Sehingga akhirnya kata-kata Nabi ini membuat umat Islam menjadi bangkit kembali, bahkan lebih semangat untuk berangkat perang daripada yang sebelum-sebelumnya. Yang dikatakan fazadahum imana. Kata-kata Nu'aim, hasutan Nu'aim ini setelah dibumbui dengan ditimpali dengan Nabi, justru ini malah membuat lecutan umat Islam untuk lebih semangat berangkat menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian serentak mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kemudian nanti akhirnya mereka sampai di tempat Badar itu, dan pasukan Abu Sufyan tidak ada yang berani ke situ. Kemudian Abu Sufyan dan pasukannya kembali ke Mekah. Sehingga secara moral walaupun tidak terjadi peperangan, umat Islam secara moral sudah menang. Karena orang Mekah menjadi banyak cacian dari kabilah-kabilah. Oh, ternyata Mekah itu jerih. Nantang-nantang di perang Badar, ternyata setelah perjanjian dia tidak berani datang. Karena itu tadi, sampai berangkat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu di antara yang terjadi. Al mufawwad ilal amru wa kharaju man nabi. Makanya Nabi sempat mengatakan idza waqa'tum fil amril azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kamu menghadapi situasi yang sangat tertekan, maka ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, menurut riwayatnya sahabat
Sayyidah Aisyah ya, Nabi itu kalau mengalami sesuatu yang luar biasa, yang mencekam dan keresahan yang luar biasa, biasanya Nabi itu mengusap kepalanya, kemudian janggutnya, terus menarik nafas yang dalam, kemudian mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Termasuk ini yang di Al-Quran diceritakan ini. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika diprovokasi, ditakut-takuti oleh Nu'aim, mereka menjadi agak jerih, tapi kemudian sadar dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua keresahannya menjadi hilang. Yang ada hanya semangat untuk menghabisi orang Mekah saja. Ayo yang kemudian nanti dibuat untuk menyemangati umat Islam oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika penaklukan tanah Qadisiyah di zaman Sayyidina Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dia termasuk di golongan pemuda karena dia masuk Islam di usia 17 tahun lewat Sayyidina Abu Bakar, karena dakwahnya Sayyidina Abu Bakar kemudian masuk Islam. Dia juga termasuk di antara al-asroh al-mubasysyarina bil jannah, 10 orang yang dinas Nabi akan masuk surga tanpa hisab. Ini di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau orang yang pertama kali memanah dalam perang, yaitu di perang Uhud itu. Karena kalau dalam perang Badar kan tidak ada yang bawa senjata, hanya pedang berapa dan kemudian kudanya berapa, sehingga tidak ada yang bawa panah. Di Uhud ini mulai ada senjata panah dan tombak. Nah, di perang Uhud Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang ditunjuk Nabi untuk menjaga bukit Uhud, itu ketuanya ini. Tapi kemudian ternyata mereka rebutan harta rampasan, hanya menyisakan 2 orang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan tangan kanannya yang tidak ikut turun. Nah, dia terkena ahli panah. Nabi pernah mendoakan, ya Allah, tepatkan sasaran anak panah Sa'ad dan kabulkan doanya. Sehingga beliau itu punya 2 senjata. Kalau manah mesti tidak pernah meleset, kalau berdoa mesti dikabulkan Tuhan, karena doa ini Kanjeng Nabi. Nah, dia yang dikatakan, makanya dia yang dijadikan panglima di perang Uhud, di bukit Uhud untuk memanah, karena setiap panahnya mesti mengenai. Setiap pasukan Khalid ini mau menerobos di panah Sa'ad mesti terkena sesuai yang dituju, sehingga pasukannya Khalid bin Walid kan tertahan, tidak ada yang berani, karena panah dari Sa'ad ini mesti selalu mengenai sasaran. Ya, itu rasanya Nabi itu. Terus masuk doanya juga sangat terkabulkan. Tapi meskipun demikian, sahabat Sa'ad itu justru malah semakin takut untuk berdoa, doa yang ndak itu. Karena dia sudah didoakan Nabi, doanya terkabul. Pernah mencoba ya. Dulu pada masa Sayyidina Ali ya, ketika terjadi konflik dengan Sayyidina Muawiyah, kan banyak orang-orang Khawarij yang menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Saat menjadi gubernur di Kufah pada itu. Nah, ada orang di situ yang menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Sahabat Sa'ad tidak kuat. Ini Sayyidina Ali kok dijelek-jelekan. Sehingga dia berdoa, ya Allah, beri pelajaran orang ini. Seketika itu juga ada onta yang ngamuk, kemudian menerjang pemuda itu dan menginjak-injak sampai meninggal. Hingga saat menjadi takut, berdoa itu menjadi takut. Karena baru dia coba doa yang tidak baik itu langsung seperti itu. Boleh sahabat saat seperti itu. Jadi tungane mandi ku malah wedi. Kalau kita mungkin tungane mandi apa-apa kan diminta, apa dijaluk. Nah, ketika penaklukan Qadisiyah ya, menaklukkan Persia ya, ketika umat Islam sudah berhadapan dengan kaum Persia yang panglima terkenal Rustum yang kuat itu, pada waktu kedua pasukan terhalang sungai Dijlah atau sungai Tigris, sekarang namanya sungai Tigris yaitu. Di seberang itu kaum Persia, di seberang umat Islam. Mereka sama-sama tidak ada yang berani melewati sungai ini karena ketika itu pas arusnya sangat deras. Biasanya kan pasukan kuda bisa melewati, tapi karena ini arusnya deras sehingga tidak ada yang berani. Sehingga hanya panah-panahan dari jauh saja.
padahal jaraknya sangat jauh, sehingga tidak terjadi perang-perang sungguhan karena hanya dari jauh, hanya saling mengejek dan lain sebagainya. Kemudian sahabat saat ini mendorong umat Islam untuk melewati sungai itu dengan kuda-kudanya, dengan membaca ini, diajak bersama-sama untuk melompati sungai itu dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sambil berdoa karena doanya kan mustajab karena akan selamat melewati sungai Tigris ini, untuk kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil karena sahabat teringat dulu ketika di Madinah dicekam, kemudian membaca hasbunallah wakil semuanya menjadi hilang. Dan betul semuanya membaca hasbunallah wakil melewati itu, kuda-kuda mereka seperti terbang di atas di atas air, sehingga membuat pasukan Persia menjadi takjub dan moral mereka menjadi jatuh. Ya, sehingga dengan mudah bisa ditaklukkan umat Islam. Itu dengan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya umat Islam sampai di Badar tanpa ada satupun orang kafir Quraisy yang datang ke situ, karena orang kafir Quraisy kemudian menjadi takut dan kembali ke Mekah. Fawa saka batin wa alqala ruba fi qalbi Abi Sufyan wa ashab falam ya'tu wa kana ma'um tijaratun faba'u wa rabihu. Sehingga umat Islam datang ke pekan raya Badar, datang ke situ tanpa ada gangguan dari orang kafir. Nah, pas pekan raya semua kabilah kan datang ke situ, sehingga orang-orang Islam bisa menjual barang-barangannya dengan mendapat keuntungan yang banyak sekali, karena dagangan-dagangan yang dari Madinah kan sangat dikenal dengan kurma-kurmanya yang enak dan beberapa yang lain yang tidak ada di tempat-tempat yang lain, sehingga mereka karena tidak jadi perang sehingga mereka menjual barang-barangannya dengan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat di situ. Nah, ini yang diceritakan dalam ayat selanjutnya, fangqalabu binikmatin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Fangqalabu mongko padha bali sapa alladzina ay rajal si bali sapa alladzina yaitu umat Islam mim badrin sing perang Badar binikmatin kelan oleh nikmat minallahi sing Gusti Allah wa fadlin lan anugerah. Anugerahnya bisalamatin kelawan selamat karena tidak terjadi perangan, musuhnya sudah pulang, waribken lan keuntungan, yaitu bisa menjual barang dagangannya dengan nilai yang berlipat-lipat di situ karena pas pekan raya. Lam yamsashum su'un kang ora mekenani ing alladzina apa su'un Allah min qatlin sing den pateni au jarhin atau luka. Jadi mereka sama sekali tidak mengalami ada yang terbunuh ataupun yang luka. Wattaba'u lan padha anut sapa alladzina ridwanallahi ing ridhoni Allah bitaati kelan sebab manut ing Gusti Allah wa rasulan Gusti Allah bil juruhi ing dalem pira-pira bil khuruji ing dalem metu perang. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku dzu fadlin zat kang nduweni anugerah adimin kang agung ala ahli taati ing atase ahli taati Gusti Allah. Nah, terus dan karang langi nyuwun apunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.